Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Poltak Panggabean dalam acara Mari Membaca Alkitab. Sebagaimana syair dari KUR pada opening video ini, maka yang menjadi topik bahasan kita adalah Yesus memanggil kita menjadi penjala manusia. Teks renungan kita diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dan Amos 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakannya bagi saudara dari Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru 2. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Itu Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kemudian Amos 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. "Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila belum mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkanlah seekor burung ke dalam perangkap. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat untuknya? Terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Jika sangkakala ditiup di suatu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat?
Demikian firman Tuhan dari Amos 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kalau kita mengamati topik ini, Yesus memanggil kita menjadi penjala manusia. Ada dua pokok pikiran penting dalam topik tersebut, yaitu pertama, Yesus memanggil kita, dan yang kedua, menjadi penjala manusia. Sekarang mari kita mempelajari pokok pikiran pertama, Yesus memanggil kita. Jika kita pelajari teks Lukas 5 ayat 1 sampai 11 tersebut, maka tampak bahwa secara umum urutan kejadiannya adalah yang pertama, Yesus mendatangi Simon Petrus yang sedang bekerja membasuh jalannya. Kemudian yang kedua, Petrus mengizinkan Yesus untuk naik ke perahu miliknya. Yang ketiga, Yesus mengajar orang banyak dari atas perahu Simon Petrus. Dan yang keempat, Yesus menunjukkan kuasanya pada Simon Petrus dengan menyuruh menebarkan jala di tempat yang dalam. Dan yang kelima, yang terakhir, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia." Cerita tentang Yesus menemui Simon Petrus ini pada intinya adalah merupakan cerita tentang Yesus memanggil Simon Petrus untuk mengikut Yesus. Yesus memanggil Simon Petrus untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati. Dan Yesus memanggil Simon Petrus untuk menjadi rekan sekerja Allah. Yesus memanggil Petrus ketika Petrus sedang bekerja membasuh jalannya. Ketika Petrus sedang bekerja, bukan sedang duduk-duduk atau sedang tidur. Ini mengajarkan bahwa Yesus memanggil Petrus ketika Petrus masih kuat untuk bekerja, ketika Petrus masih produktif, ketika Petrus masih punya semangat hidup yang tinggi dan punya semangat juang yang tinggi. Artinya adalah dalam panggilan tersebut, Yesus menginginkan yang terbaik dari diri Petrus, bukan sisa-sisanya. Sekarang Injil sudah sampai kepada kita. Oleh karena itu, panggilan Yesus kepada Petrus juga merupakan panggilan Yesus kepada kita, juga merupakan panggilan Yesus kepada dunia ini. Kata Yesus, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Itu merupakan panggilan terhadap kita dan juga terhadap dunia ini. Sebagaimana Yesus menginginkan yang terbaik dari diri Petrus, demikian juga Yesus menginginkan yang terbaik dari diri kita. Mengapa? Karena yang terbaik dari diri kita itu seperti kurban yang tak cacat yang kita persembahkan kepada Allah. Kalau yang kita berikan pada Yesus adalah sisa-sisa dari diri kita, itu sama dengan kita memberikan kurban yang cacat pada Allah. Dan pemberian yang semacam itu pasti akan ditolak oleh Allah. Allah sudah memberikan teladan kepada kita, yaitu dengan memberikan yang terbaik dari dirinya, yaitu dengan memberikan dirinya sendiri, memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, Allah juga meminta yang terbaik dari diri kita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, bukan sisa-sisa kita yang diminta oleh Allah. Poin kedua dan ketiga dari Yesus memanggil kita, bahwa Petrus mengizinkan Yesus naik ke perahu milik Petrus, lalu duduk dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak.
Kata Yunani embaheno yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai naik, itu juga sebenarnya memiliki arti masuk ke dalam, enter. Karena Petrus mengizinkan, maka Yesus naik atau masuk ke dalam perahu milik Petrus dan menggunakan perahu Petrus sebagai alat, sebagai tempat untuk mengajarkan firman Tuhan. Hal ini mengajarkan bahwa ketika Yesus memanggil kita, Yesus juga ingin masuk ke dalam hati kita, ingin masuk ke dalam kehidupan kita, dan menggunakan diri kita sebagai alat untuk mengabarkan firman Allah. Dalam bahasa kitab Amos, Yesus ingin menjadikan kita sebagai penyambung lidah Allah. Nah, bagaimana sikap kita merespon panggilan Yesus ini? Apakah kita akan mengizinkan Ia masuk ke dalam hati dan kehidupan kita? Apakah kita mengizinkan diri kita dipakai oleh Dia untuk mengabarkan firman Allah? Atau sebaliknya, kita tidak mengizinkan Ia masuk ke dalam hati kita dan ke dalam kehidupan kita? Keempat, Yesus menunjukkan kuasanya kepada Petrus dengan menyuruhnya menebarkan jala di tempat yang dalam. Dan hasilnya, ada banyak ikan yang berhasil ditangkap oleh Petrus. Kata Yunani batos yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat yang dalam itu juga memiliki arti yang lain, yaitu di bawah. Di dalam pemahaman orang Yahudi atau di dalam teologi Perjanjian Lama, Allah itu digambarkan berada di tempat yang kudus di atas, di tempat yang tinggi. Kemudian manusia yang berdosa digambarkan berada di bawah, berada di titik yang terjauh dari hadirat Allah. Jadi Injil Lukas menuliskan kisah Yesus memanggil Simon Petrus untuk mengikuti Yesus ini adalah dalam kerangka teologi Perjanjian Lama, dalam kerangka berpikir orang Yahudi sendiri. Allah berada di tempat yang tinggi dan manusia berdosa berada di tempat yang dalam, yang di bawah. Sebenarnya perintah Yesus kepada Simon Petrus untuk menebarkan jala di tempat yang dalam itu adalah tidak masuk di akal Petrus. Itu sebabnya Petrus berkata, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Artinya, kepercayaan atau iman Petrus pada Yesus melampaui pikirannya, melampaui akal sehatnya. Sekalipun pikiran Petrus mengatakan tidak mungkin, tetapi karena imannya pada Yesus, karena ia percaya pada perkataan Yesus, Petrus tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus itu. Sekarang perkataan Yesus atau firman yang disampaikan Yesus ada tertulis di dalam Alkitab. Pertanyaannya adalah, seberapa rajin kita membaca Alkitab? Kemudian, apakah kita percaya pada firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab, seperti percayanya Petrus pada perkataan Yesus tersebut? Untuk dapat sampai pada sikap yang diteladankan Rasul Petrus, yaitu percaya pada firman yang disampaikan oleh Yesus, sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak kita mengerti, maka terlebih dahulu kita harus mengerti apa firman yang disampaikan oleh Yesus. Dengan membaca Alkitablah, baru kita tahu apa firman yang disampaikan oleh Yesus. Setelah itu, baru akan tumbuh iman seperti yang diteladankan oleh Rasul Petrus. Karena Petrus percaya terhadap perkataan Yesus, lalu menebarkan jala di tempat yang dalam seperti yang diperintahkan Yesus,
maka Petrus bisa melihat kuasa dari Yesus Kristus itu sendiri. Petrus akhirnya mendapatkan banyak ikan, dan terakhir Petrus sujud menyembah Yesus. Hal ini mengajarkan bahwa jika kita percaya pada firman Allah dan menaatinya di dalam kehidupan, maka kita akan melihat kuasa Yesus dan kita menjadi alat bagi kemuliaan Allah. Kuasa Yesus dan kuasa Allah yang dimaksud di sini tidak hanya dalam pengertian mujizat yang hebat-hebat yang membuat mata kita terbelalak lebar. Tetapi kuasa yang dimaksud di sini lebih pada kuasa yang melahirbarukan kita, kuasa yang menguduskan kita, dan yang membuat kita sujud menyembah Yesus seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus. Artinya adalah dengan percaya pada firman yang disampaikan oleh Yesus, maka kita akan melihat kuasa Roh Kudus dalam menyelamatkan kita, dalam melahirbarukan kita. Pokok pikiran kedua dari topik kita adalah menjadi penjala manusia. Yesus memanggil kita untuk menjadi penjala manusia, bukan untuk tujuan yang lain. Pertanyaannya, apa yang membedakan panggilan Yesus pada kita dan pada dunia ini dengan panggilan ilah-ilah pada kepercayaan-kepercayaan yang lain? Apa bedanya? Perbedaan pertama adalah Alkitab mengajarkan bahwa yang memanggil kita dan dunia ini adalah Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Allah sejati, juru selamat manusia. Jadi, diri Yesus Kristus itulah yang menjadi pembeda dengan panggilan ilah-ilah lain. Perbedaan kedua adalah tujuan dari panggilan Yesus itu. Yesus memanggil kita menjadi penjala manusia. Artinya, melalui kita, Yesus ingin memberikan anugerah keselamatan dan hidup kekal kepada orang yang percaya pada Yesus. Itu tujuan panggilan Yesus. Yesus memiliki kehidupan kekal itu di dalam dirinya, yang dibuktikan melalui kebangkitannya dari kematian. Ada buktinya bahwa tujuan panggilan Yesus itu real, nyata, bukan klaim kosong tanpa bukti. Setidaknya ada dua hal penting dalam menjadi penjala manusia. Pertama, Yesus mengawali kalimat ini dengan perkataan, "Jangan takut." Apa maksudnya sehingga Yesus mengawali kalimat ini dengan "jangan takut"? Maksudnya adalah menjadi penjala manusia adalah bukan soal jabatan gerejawi, menjadi pendeta atau menjadi majelis. Tetapi ini soal peran sebagai orang yang percaya pada Yesus. Peran sebagai penjala manusia itu adalah peran yang mempertaruhkan nyawa. Peran yang seolah-olah menempatkan diri kita di tengah-tengah kawanan serigala. Peran yang mengharuskan kita menyangkal diri secara terus-menerus terhadap banyak kesenangan dunia ini. Seperti seorang nelayan yang akan menjala ikan, ia harus pergi ke tengah laut yang dalam, pergi menghadapi ombak yang membahayakan keselamatan jiwanya. Demikian jugalah peran seorang penjala manusia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, mengawali kalimatnya dengan "jangan takut." Karena memang di hadapan peran seorang penjala manusia, itu ada banyak bahaya dan tantangan yang akan dihadapi. Hal penting yang kedua adalah sebagaimana Yesus memanggil Petrus, demikian juga Yesus memanggil kita untuk menjadi penjala manusia, untuk mengajarkan firman Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah.
kepada orang-orang yang hidup jauh dari Allah. Untuk bisa melakukan peran itu, tentu kita harus lebih dulu percaya pada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah sejati. Dan kita juga harus membaca firman-Nya. Alkitab mencatat setidaknya ada 4 momen Yesus memanggil Rasul Petrus untuk mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia. Jadi panggilan itu bukan hanya satu kali saja. Panggilan itu datang sesuai dengan pertumbuhan iman dan pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Petrus. Panggilan itu pertama sebelum Yesus mati di kayu salib. Kemudian setelah Yesus bangkit dari kematian, dan terakhir setelah Yesus naik ke surga. Pertama tercatat di Lukas 5, paralel dengan Markus 1 dan Matius 4. Kedua di Yohanes 1, ketiga di Yohanes 21, dan keempat di Kisah Para Rasul 10. Sebagaimana panggilan Yesus kepada Rasul Petrus, demikian juga panggilan Yesus kepada kita dan dunia ini adalah panggilan yang terus-menerus dilakukan Yesus agar kita mengikut Dia dan agar kita bertumbuh di dalam iman. Kesimpulannya adalah, pertama, panggilan Yesus kepada Rasul Petrus untuk mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia adalah juga merupakan panggilan Yesus kepada kita dan kepada dunia ini untuk mengikut Yesus. Kesimpulan kedua, agar kita bisa mendengar panggilan Yesus dan mengikut Dia, maka kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati, dan kita harus mengizinkan Dia, mengizinkan Roh Kudus untuk masuk dan duduk di dalam hati dan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan menjadi alatnya sebagai penjala manusia. Demikian saudara dari saya, Poltak Panggabean. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih.